Yang ketiga, Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Karena kan sebelum Yosua, firman Tuhan itu yang dituliskan Musa dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Makanya dibilang Taurat, saudara. Terus ya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Perhatikan, jangan engkau lupa memperkatakan. Memperkatakan berarti waktu kita ngomong kita dengarkan. Betul ya? Waktu kita ngomong kita dengarkan. Makanya firman Tuhan pada perjanjian baru ngomong, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Berarti pertama bicara kita dengar firman, atau kita perkatakan firman, atau kita baca firman. Waktu kita baca juga kita dengar. Dengan mata rohani kita dengar dalam pikiran kita. Perhatikan ya. Berarti bicara ini membaca, memperkatakan, atau mendengar. Tangkap ya. Terus setelah itu dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Ternyata setelah kita mendengar firman Tuhan, kita harus merenungkan itu siang dan malam. Terus supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wis, ternyata tadi beruntung kalau kita mengakui Tuhan dan kita hati-hati gak menyimpang. Sekarang Tuhan tingkatkan, engkau berhasil dan beruntung. Bagaimana? Ketika engkau memperkatakan firman, ketika engkau dengar firman, ketika engkau renungkan firman dan bertindak. Berarti mendengar, merenungkan, dan melakukan. Maka apa yang engkau perbuat menjadi berhasil. Poin yang ketiga, dorongan iman, hidupi firman Allah. Saya kasih satu analogi yang sederhana. Mazmur 119 ayat 105. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu bicara lampu bagi kakiku, kan? Supaya aku bisa lihat di mana kakiku melangkah. Terang bagi jalanku. Saya kasih contoh. Siapa sih yang bisa lihat hari esok? Dukun pun bisa salah. Betul kan? Kalau saudara belajar okultisme itu, mereka cuma bisa lihat masa lalu. Masa depan tuh masih samar-samar, gak bisa. Namun Tuhan adalah Alfa dan Omega. Amin. Dia awal dan akhir. Makanya dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan. Kata hari depan adalah arit atau bicara akhir. Berarti hari depan adalah titik akhir. Kalau engkau mau tahu titik akhir, berarti firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saya kasih contoh. Masa depan itu gelap karena kita tidak bisa melihat. Betul ya? Waktu ruangan ini gelap. Waktu ruangan ini gelap, tidak ada cahaya. Saudara punya jarak pandang cuma 10 cm dengan cahaya. Ya, saudara tertati-tati berjalan. Namun 10 cm cahaya it matters. Kenapa? Dengan 10 cm cahaya, saudara bisa pelan. Saudara tidak tersandung, sehingga saudara bisa sampai pada tujuan. Berarti hari ini, firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Ketika kita gak bisa melihat hari esok, namun firman memberi titik cahaya, supaya kita bisa menuju hari depan yang penuh harapan. Hidupi firman tersebut, maka apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan beruntung dan berhasil. Jangan hidup ini pakai pikiran sendiri. Hidup ini pakai pikiran firman, supaya apa yang kamu jalani kamu tahu. Karena firman itu cahaya. Gak bisa lihat seutuhnya, namun setitik cahaya membantu menuntun engkau. Hari ini banyak orang gak hidupi firman, hidupi sinetron. Betul kan saudara? Ada sinetron tuh yang bulan lalu tuh agak hit saudara. Apa namanya tuh? Layangan apa, kok orang bilang palinggir saudara? Apa? Layangan apa itu? Apa? Itulah. Kok saya bilang itu saudara pikir saya nonton lagi saudara. Layangan apa? Putus ya? Nah, apa itu? It's my dream kan saudara?
Aduh, saya bilang repot ini. It's my dream, but it's not God's vision. Gimana? Harusnya you bilang, it's God's vision. Amin. Hari ini kita punya pikiran banyak diracuni. Racuni dari drama A, drama B, drama C. Bukan saya bilang gak boleh nonton hiburan ya boleh. Bukan menghidupi drama tersebut. Bayangkan bapak-bapak, kalau istrimu saudara menghidupi dunia Korea di dalam rumahmu, kamu pasti stres dan geleng-geleng. Betul kan saudara? Bayangkan tiba-tiba bangun pagi dia bilang annyeonghaseyo. Pusing bapaknya saudara. Tiba-tiba dia mau tidur, sarangge. Pasti suaminya bilang, wong edan ini. Kenapa gini itu? Kita tuh kadang-kadang menghidupi sesuatu yang salah. Firman kita gak hidupi. Wah, sukacita. Saudara cuma pagi-pagi, annyeonghaseyo sarangge. Mukanya plat saudara. Seperti bunga pepaya musuk saudara. Namun saudara, hari ini firman Tuhan kita hidupi. Pagi-pagi, puji Tuhan, sukacita, haleluya. Maka ketika engkau mengawali harimu dengan baik, Tuhan menitipkan hal yang baik dalam hidupmu juga. Poin yang ketiga, hidupi firman Allah. Terus, Yosua 1 ayat yang ke-9. Saya akan spend sekitar 10 menit ke depan untuk membahas ayat ini karena menarik saudara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diingatkan yang ketiga loh, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perhatikan, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada dorongan iman yang berbicara ketika kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kita hari ini hidup hati-hati dan tidak menyimpang. Kita hari ini hidup di firman Allah. Namun Tuhan itu pasti menyertai kemanapun kaki kita melangkah. Namun saudara tahu, Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah memberkati kita mungkin. Namun kita tidak bisa melihat Tuhan menyertai atau Tuhan menikmati. Karena saudara lihat, janganlah kecut dan tawar hati. Poin yang keempat, tidak ada tawar hati di tahun 2022. Katakan amin. Karena kalau kamu tawar hati, kamu gak bisa lihat Tuhan mau sertai, Tuhan memberkati, kamu gak bisa lihat karena kamu tawar hati. Saya kasih satu ayat, Amsal 24 ayat 10. Ada masalah kerjaan, tawar hati. Ada masalah pelayanan, tawar hati. Ada masalah keluarga, tawar hati. Firman Tuhan katakan apa? Sebelum kita bahas ayat ini ya. Janganlah seorang pun menjauhkan diri daripada kasih karunia Tuhan, supaya tidak muncul akar pahit yang akan menimbulkan kerusuhan dan kecemaran. Hari ini jangan ada tawar hati. Amin. Kalau kamu tawar hati, Tuhan mau sertai kamu, kamu gak bisa nikmati. Kalau kamu tawar hati, Tuhan mau berkati kamu, kamu gak bisa menikmati. Seakan Tuhan tidak ada. Namun bukan Tuhan yang tidak ada, namun karena hatimu yang tawar. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita, bukan mengikuti hati kita, namun menguatkan dan meneguhkan hati kita. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Biasa orang tawar hati pada masa kesenangan atau kesesakan. Pasti sesak dong saudara. Kalau senang gak mungkin tawar hati, senang hati namanya. Namun firman Tuhan katakan apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Berarti bicara apa? Tuhan mau memberikan kekuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Namun ketika kita tawar hati, kekuatan Allah tidak bisa bekerja dalam hati dan pikiran dan perbuatan kita. Mari ingatkan keluarga, adik, saudara, anak, istri. Apapun tantangan di 2022, saya janji di hadapan Tuhan, saya tidak akan pernah tawar hati.
supaya saya bisa melihat penyertaan Tuhan dan saya bisa melihat kekuatan Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat yang terakhir, 2 Korintus 4 ayat 16. Hari ini kita belajar, teguhkan dan kuatkan hatimu, itu dorongan iman. Hati-hati dan jangan menyimpang, supaya engkau dibawa Tuhan pada keberuntungan. Karena ketika engkau bekerja, berpikir tentang Tuhan, think about Him in all your ways, dalam setiap jalan. Yang keempat, yang ketiga tadi, hidupi firman Allah. Waktu kamu hidupi firman Allah, perkatakan, dengarkan, renungkan, dan tindaki. Pada saat tersebut, Tuhan pun berkarya dalam hidupmu dan hidupku. Karena ketika engkau menghidupi firman Allah tersebut, masa depan yang tidak bisa kamu lihat, namun ada cahaya firman yang menuntun engkau. Jarak pandang 5 cm, 5 cm, setiap puzzle akan menjadi satu gambar yang indah di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, jangan ada tawar hati. Kalau saudara tawar hati, kekuatanmu jadi kecil, engkau tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan, engkau tidak bisa menikmati berkat Tuhan.